semuanya, buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita nggak menggerakkan kolektor. Buat Bapak Ibu yang mau menabur buat tempat ini, di bawah ada kotak kolektor. Boleh ada amplopnya, masukin ke dalam. Terus satu lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak muda yang berjiwa muda juga nggak apa-apa. Yang mau ikut pelayanan bareng kami, yang rindu untuk melayani Tuhan di atas mimbar, di bawah juga boleh hubungi Kok Kris atau Kok Erwin. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Kita mau lanjut lagi. Kita akan dilayani oleh hambanya. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kami terima kasih Tuhan, karena tak pernah habis Tuhan, tak pernah habis kasih setiamu dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh rasakan hari-hari yang baru Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bilang terima kasih Bapak Ibu. Kau yang paling terindah dalam hidup kami Tuhan. Bunga bakung Tuhan yang pernah kami lihat, taman bunga yang paling indah sekalipun Tuhan, gak ada apa-apanya. Kau yang paling terindah dalam hidup kami Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita katakan, Kau yang terindah
kami bersyukur, Roh Kudus, Engkau di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Sukacita kami penuh. Kami bersyukur kami boleh menyembah-Mu, Raja segala Raja. Ajaib Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, agungkan nama-Mu. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Dan Engkau yang menjawab, Engkau yang berfirman di jam ini Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Roh hikmat dan wahyu mengalir, mengalir. Biar kami penuh dan diluberkan oleh kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus, kami semua yang bersukacita sambut firman-Mu berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tim pemuji pemusik yang luar biasa. Haleluya. Pemain dia dan juga semua jemaat yang luar biasa. Selamat bertemu kembali dan juga yang di rumah atau yang nanti ngulang ya, jadi saya salam dulu nih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur di hari yang baru, di minggu, dan kita akan segera masuk ke minggu yang baru lagi juga. Nah, saya di share sama Pak Kristanto untuk ada ayatnya ya. Kalau dari hari-hari ini Tuhan berbicara di dalam Kidung Agung, saya baca dulu nih ya, 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Di tengah-tengah bunga bakung, tantangan apapun keadaan, apapun situasi saudara. Nah, saudara dikatakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Bersatu, ya kan? Kita nyatu dengan Tuhan. Nah, hari ini saya memberi judul firman Tuhan kita yang kita renungkan adalah His will is my will. Ketemu saudara, His will and my will itu menjadi satu ketemu. Nah ini ya, ledakan ini yang kita omongin. Ledakan daripada His will bertemu dengan my will, our will. Saudara punya kehendak, itulah yang kita rayakan. Nah, saya akan memulai dengan Matius 16. Media bisa bantu, Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai 19. Kita akan baca. Nah saudara, cerita ini kita sering dengar, tapi saya ingin jemaat Tuhan kita dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, iman ini yang kita penting nih. Iman itu kan kita, nih definisinya iman lagi. Iman berbicara kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia ingin lakukan. Jadi bukan apa yang kita mau loh, tapi apa yang Dia ingin lakukan, apa yang Dia katakan akan Dia lakukan, kita percaya itu akan terjadi. Nah jadi sebenarnya kejadiannya waktu kita beriman itu sebenarnya kehendak Dia, tapi bersatu bertemu dengan kehendak kita. Amin. Jadi kehendak Dia sama kehendak kita bersatu, itu titik iman. Jadi bukan bertepuk sebelah tangan, bukan hanya saya percaya Tuhan akan berikan saya bisnis yang luar biasa, Tuhan akan berikan jodoh. Saudara, tetapi ketika iman itu berbicara kita percaya Tuhan akan adakan itu, tapi karena itu adalah kehendak Tuhan juga dalam hidup kita sehingga ketemu. Dan itu kalau yang namanya rema. Amin saudara. Rema adalah firman iman ataupun firman iman yang hidup. Nah, kita mau ngomongin ini nih. Momen pewahyuan dalam hidup saudara dan saya. Karena ini akan membuat beda hidup saudara dan saya. Kalau enggak kita akan kalah-kalah aja, kita akan hidup nggak bisa ngalamin Tuhan punya kuasa dan kemenangannya. Amin. Nah, kita lihat sekarang dalam Matius 16 ini. Ada dibantu Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13. Nanti kita lanjut sampai 19. Matius 16 13 sampai 19. Haleluya. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ceritanya ini tentang Petrus ya. Kita pernah dengar cerita ini, tapi saya ingin saudara melihat bagaimana momen ini yang penting buat hidup kita. Dan Tuhan mau gerejanya, kita gereja, ini gereja, tapi Tuhan mau kita ada seperti ini. Nah gini, pada saat itu setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ada di sana? Nah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah lanjut lagi. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, dan atau salah seorang dari para nabi. Jadi itu jawaban orang bervariasi, saudara ya. Ini kan kalau bicara mereka punya will ya, kehendak mereka masing-masing di dalam hatinya mikir, engkau nabi, engkau adalah Yohanes engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia. Nah, jadi saudara masing-masing willnya orang-orang pada saat itu menjawab seperti itu. Nah, sekarang
Kita melihat berikutnya di 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, perhatikan kata berikut ini. Kata Yesus kepada Petrus, kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Perhatikan garis bawahi saudara, saya ulang ya. Tapi yang mengatakan itu kepadamu, bukan kamu yang manusia menyatakan itu kepadamu, bukan manusia, bukan. Jadi yang Petrus katakan bukan manusianya Petrus yang menyatakan, bukan hanya manusia Petrus saja yang mengatakan, tetapi itu adalah Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara lihat, garansinya Tuhan mau dan aku mau, saya ulang lagi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Jadi saudara lihat ya. Jadi Tuhan menunjuk kepada batu karang ini. Batu karang itu kondisi apa? Kondisi ketika Petrus mengatakan sesuatu yang bukan hanya dari dia, tetapi Bapa di dalam dia juga ngomong sama. Dia adalah Mesias. Amin. Jadi kondisi batu karang adalah kondisi ketika kehendak Tuhan sama dengan kehendak kita. Ketika Petrus bilang bahwa dia adalah Mesias, itu bukan hanya Petrus yang ngomong, tetapi karena Bapa di dalam dia, Roh Kudus di dalam dia, membuat dia mengatakan dia adalah Mesias. Jadi ketemu perjumpaan antara kehendak dan pikiran Petrus dan pikiran Bapa yang ditaruhkan, itu menjadi ketemu. Itulah momen pewahyuan. Jadi Petrus mengatakan itu atas dasar diwahyukan kepada dia, sehingga dia punya kehendak menyatu dengan Tuhan, sehingga dia mengatakan sesuatu yang sifatnya ilahi, bukan lagi bersifat duniawi, bukan kehendak Petrus lagi, tapi Tuhan bilang itu adalah Bapa di dalam Petrus. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kata Tuhan Yesus, bahwa kalau ini yang kau alami, ini kamu berdiri di atas batu karang. Jadi kita akan mengalami, kita tidak akan goyah ketika kita alami pewahyuan. Kalau saudara misalnya sekarang ini, kalau saudara percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara, tapi bukan saja saudara punya mau yang percaya bahwa Tuhan sembuhkan, tapi saudara dalam perenungan saudara yang kita akan bahas pada pagi hari ini, kita akhirnya sampai pada titik pertemuan berjumpaan antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Keinginan kita untuk sembuh dan keinginan Tuhan untuk sembuh itu berjumpa, dan itulah rema, itulah batu karang, itulah titik yang Tuhan bilang, aku mau gerejaku kayak gini nih, batu karang. Jadi saya ingin jemaat GBI Live, kita semua masuki hidup berkemenangan. Karena apa? Kita bukan sekedar mau kita percaya kita, tetapi adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga menyatu kehendak ini, keinginan saudara, permohonan saudara dengan kehendak surga untuk melakukannya bagi saudara dan saya. Dan kalau ini terjadi, Tuhan bilang, ini batu karang. Aku mau gerejaku seperti ini. Aku mau setiap kita seperti ini kondisinya. Di dalam momen titik iman yang hidup, iman yang rema, iman yang firman iman dari Tuhan. Amin. Dan kalau ini terjadi, garansinya lihat saudara. Garansinya dikatakan tadi, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu. Jadi saudara, kondisinya kalau saudara hidup di dalam iman yang hidup ya, iman yang terwahyukan, saudara bukan sekedar kata-kata maunya kita, tetapi adalah pewahyuan. Saudara terima pewahyuan, maka saudara batu karang, dan batu karang itu garansinya adalah alam maut tidak dapat menguasai. Artinya gini, tantangan boleh ada. Ketika saudara percaya sesuatu yang dari Tuhan, maka saudara bukan berarti jalan tol, tetapi alam maut tidak dapat menguasaimu. Amin. Artinya Tuhan garansi. Jadi tantangan ada, tapi iblis nggak bisa semena-mena. Amin. Iblis nggak bisa seenaknya mau lakukan sesuatu tanpa seizin Tuhan. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, itu seizin Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang boleh, kayak seperti Ayub ya kan, boleh tapi nyawanya punyaku. Jadi artinya dikasih izin, tetapi Tuhan in control. Jadi bukan iblis yang in control, bukan musuh yang in control, Tuhan in control. Dia kalau dia izinkan hanya untuk kebaikan. Ya kan, kita tahu Roma 8:28. Nah, apalagi yang menjadi
garansi ketika saudara mengalami pewahyuan hidup karena iman yang hidup. Maka dikatakan ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Haleluya. Jadi kedua, garansinya kalau saudara mengalami pewahyuan, alami hidup karena iman yang hidup rema, maka saudara maka diberikan kunci kerajaan surga. Artinya gini, keadaan dalam tantangan ketika saudara percaya, maka tidak bicarakan semuanya kayak jalan tol, tetapi keadaan pintu-pintu yang menghalangi apapun itu, Tuhan sediakan kuncinya. Tapi kita kan pengennya kuncinya dipegang di depan semua nih, ya, kunci Tuhan bawa ke saudara dalam pewahyuan, saudara masuk pernikahan. Nah, saudara pikir kan semua di depan nih, ya, uangnya, uang sekolahnya, semua kuncinya dikasih di depan. Enggak, kuncinya diberikan, tetapi pada saat saudara melangkah, saudara di saat pintunya ada, Tuhan buka, kasih kunci. Jadi penting kita ada dalam hidup karena iman, hidup di dalam pewahyuan, karena saudara itu adalah batu karang, posisi batu karang kita. Dengan itu kita akan alami bahwa Tuhan menguasai, melindungi kita, dan kunci kerajaan surga diberikan. Amin. Nah, lanjut lagi, apa yang akan terjadi? Apa yang jadi garansi atau yang jadi benefit daripada kondisi ketika saudara percaya dengan benar, iman. Nah, dikatakan apa yang kau ikat di surga, di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saudara punya otoritas. Amin. Bayangkan saudara hidup di dalam dunia ini, tapi saudara dapat otoritas dari Allah pencipta langit dan bumi. So, tantangan boleh ada, tetapi otoritas saudara bisa menengkingnya. Bukan berarti kalau saudara menengking terus kemudian semua akan ikut seperti saudara punya mau. Tetap Tuhan yang pegang kendali, ya kan? Tapi kita punya kuasa dalam nama Yesus. Kalau ternyata Tuhan saudara mengatakan sesuatu dan tidak terjadi, itu berarti karena Tuhan punya kehendak berbeda yang hanya untuk kebaikan. Jadi itu aja. Tapi saudara percaya bahwa saudara ketika saudara masuk dalam pewahyuan, masuk dalam kehendak Tuhan, maka saudara, hidup saudara penuh otoritas kuasa ilahi, sehingga saudara bisa memerintahkan. Tapi semuanya di dalam koridor kerangka Tuhan punya rencana. Amin. Jadi enak. Maka hidup saudara akan guaranteed. Makanya Roma 8:28 itu berlaku. Jadi semua boleh terjadi, tetapi semua hanya untuk kebaikan. Itu terjadi ketika saudara mengalami pewahyuan, batu karang. Saudara jadi batu karang, gereja yang seperti batu karang. Amin. Nah, kondisi ini yang kita mau. Saya ingin mengajak jemaat mengalami pewahyuan ketika dalam tantangan hari ini apapun saudara, tetapi biarlah kehendak Tuhan dan kehendak kita bersatu. Amin. Nah, Roma 8 ayat 16 saya ingin menggambarkan saudara yang dikatakan Roma 8 tentang roh, ya. Kalau dia baca Roma 8 semuanya itu tentang Roh Kudus, ya, dengan manusia, hubungannya Paulus jabarkan. Nah, saya ingin saudara mengerti, ketika saudara mengalami pewahyuan, ketika saudara punya kehendak dan kehendak surga, kehendak Tuhan itu bersatu, itu terjadilah ledakan ilahi yang namanya pewahyuan, rema dalam hidup saudara. Iman. Saudara, iman bukan iman saudara, iman kita, iman yang dari Tuhan. Karena apa? Kita percaya Tuhan akan melakukan apa yang Dia mau lakukan, bukan apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau. Nah, Roma 8 ayatnya yang ke-16 bilang gini. Roma 8 ayat 16. Nah, Roma 8 ayat 16 kita lihat, ya. Ini titiknya. Kalau saudara yang di hukum, saudara akan melihat ini adalah seperti peristiwa hukum, ya. Kalau ini kan dipakai kantor notaris, ya. Jadi saudara bisa bayangin nih, kalau saudara punya keinginan dan keinginan Tuhan itu bersatu, ledakan terjadi. Nah, ini yang terjadi ketika saudara mengalami pewahyuan. Roh itu bersaksi, rohnya gede, ya, roh Tuhan, Roh Kudus dalam saudara. Kita ada roh Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, roh kecil, dan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Seperti tadi Petrus, ya kan? Bukan kamu Petrus, tapi roh Bapa yang berkata di dalam kamu. Nah, jadi ketika saudara mengalami pewahyuan, waktu saudara percaya nih, seseorang percaya yang kita kan memang susah menilai apakah percaya iman yang hidup, kita memang nggak bisa menilai, ya kan? Tuhan yang menilai. Tetapi kita mengerti kondisinya ketika kita percaya, sangat percaya yang dari Tuhan adanya, maka saudara nggak akan goyah. Orang akan bilang, kok kamu percaya bahwa kamu akan sembuh sih? Saudara nggak bisa menjelasin, aku nggak tahu sih Ci, nggak tahu sih kok, tapi aku percaya, aku disembuhkan. Itu adalah titik perjumpaan roh Tuhan dan roh kita, kehendak kita dan kehendak Tuhan itu bersatu. Dan di situ seperti ke notaris, saudara, dua belah orang belah pihak itu bertanda tangan.
Saudara, dua belah pihak itu tanda tangan, maka sesuatu dianggap sah. Sesuatu itu dianggap berlaku. Amin. Jadi ini yang dikatakan roh Allah dan roh kita bersaksi, bear witnessing. Jadi di dalam kita terjadi satu peristiwa ilahi, dinotaris ilahi, maka saudara, roh saudara dan roh Tuhan, Bapa, keinginan Bapa dan keinginan saudara itu bersatu. Bang! Dan orang nggak ngelihat di luar. Orang nggak ngelihat di luar. Tetapi sesungguhnya di dalam roh terjadi sesuatu ledakan yang dahsyat. Ketika seseorang manusia, saudara dan saya, percaya sesuatu yang adalah kehendak Bapa bagi dia, maka alam maut tidak menguasai. Maka kunci kerajaan surga diberikan. Maka apa yang kita ikat di sebuah bumi. Apa yang kita lepas dilepas di bumi juga. Amin. Nah, saya ingin saudara jemaat GBI Live mengalami menjadi jemaat gereja yang batu karang. Yang apa? Dasarnya dari pewahyuan. Bukan karena kata-kata saudara, bukan karena mau kita, tetapi maunya Tuhan bersatu dengan mau saudara dan terjadi ledakan. Bang! Pewahyuan terjadi. Saudara percaya ketika orang-orang bilang, gimana sih jika kamu lihat kan ekonomi lagi sulit, tapi saudara percaya keluarga akan diberkati. Saudara nggak goyang, nggak akan goyang. Saudara akan terus percaya, senyum. Saudara akan tetap percaya kemanapun, dimanapun, di foto, dimanapun juga. Saudara bisa pertanggungjawabkan pengharapan saudara. Kenapa? Karena yang saudara percaya bukan lagi punya saudara, tapi adalah Allah di dalam kita. Nah ini titik ini. Nah sekarang bagaimana kita alami ini? Saya ingin mengajak saudara. Pertama, kalau saudara ingin mengalami pewahyuan, apapun keadaannya, maka kita mulai dengan Matius 16. Matius 26 ayat 39 ya. Saudara, kita tahu peristiwa ini. Tetapi saya ingin, ini doa saya senantiasa ketika di dalam keadaan kehidupan, untuk saya masuk mengalami pewahyuan. Saudara, seperti juga Tuhan Yesus. Maka ini yang harus kita lakukan ketika saudara ingin alami kuasa Tuhan, alami perjumpaan ilahi antara kehendak Tuhan dan kehendak saudara itu meledak. Nah, ini Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus maju sedikit di Taman Getsemani, lalu sujud dan berdoa, katanya. Nah ini doa saya, doa saudara yang hari ini saya ajarkan juga ataupun saya sharingkan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan Yesus, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh hari ini ada duit, kalau boleh hari ini sembuh, kalau boleh hari ini anakku luar biasa, kalau boleh hari ini keluarga aku dipulihkan, kalau boleh hari ini apapun, Indonesia pandemi hilang, ya kan? Tetapi saudara masuk ke dalam satu titik pertama adalah saudara menetralkan gigi saudara. Itu memang sekarang main otomatis ya, tapi masih ada gigi netral sih ya. Jadi pertama kalau saudara mengalami pewahyuan, kehendak Tuhan itu bisa ketemu dengan kehendak saudara. Saudara masuk dalam satu titik, saudara harus masuk dalam gigi netral. Di tengah-tengah gemuruh saudara pengen-pengen, tetapi saudara tetap harus biarkan kehendak Tuhan jadi. Jadi saudara kayak kalau di kontrak legal, saudara kasih disclaimer, Tuhan, aku sih kalau mau Tuhan hari ini gini, aku punya Ferrari, aku punya istriku yang gini, suamiku yang gini. Mau saudara boleh, semuanya saudara boleh ungkapkan. Tetapi bawahnya saudara harus kasih disclaimer, not my will, let your will be done. Itu adalah kondisi pertama yang saudara berikan seluas-luasnya bagi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi untuk beracara Dia menaruhkan kehendaknya dalam hidup saudara. Jadi saudara, di tengah-tengah gemuruh saudara pengen-pengen, saudara tetap di belakangnya saudara masuk dalam kerendahan hati. Aku hanyalah manusia, Tuhan adalah Tuhan yang besar, maka aku biarkan Dia memilih buat aku. Waktu saya memilih istri saya, ya, saudara, saya naksir lah sama istri saya, ya, di gereja gitu ya. Saya naksir sama istri saya tapi tetap Tuhan kalau boleh sih dia. Tetapi doa saya selalu, Tuhan tapi jangan aku mau. Aku lebih suka yang Tuhan mau. Pokoknya nggak mau selain Tuhan punya mau. Walaupun saya punya pengen daging saya pengen gitu kan. Tetapi doa saya selalu saya disclaimer. Ketika saya bekerja, saya memilih kerjaan ABC. Saya pengennya A nih, karena A nih manajer, gajinya lebih gede, lebih bagus, lebih dekat lah segala macam. Tapi saya boleh mengungkapin, Tuhan boleh, nih PT ini, aku levelnya manajer, gajinya lebih gede, kayaknya bagus tuh kantornya, kayaknya dekat segala macam. Tetapi ujung doa saya selalu akan saya tutup dengan, Tuhan,
Kalau boleh ya itu. Tetapi lebih dari sekedar itu, aku biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi titik ini adalah membuat Tuhan leluasa menaruhkan kehendak-Nya dalam hidup kita. Jadi saudara boleh pengen-pengen, saudara udah tahu pengalaman saudara, jago berdagang saudara berpikir kayaknya produknya produk A atau cara kerjanya, cara berdagangnya A. Boleh saudara ungkapkan, Tuhan kalau boleh gini ya, karena aku udah tahu nih marketnya, aku udah tahu ini, boleh. Tapi ujungnya harus saudara biarkan Tuhan pencipta langit dan bumi beracara, biarkan Dia yang tahu lebih tahu. Jadi saudara dengan kerendahan hati, masuk dalam kerendahan hati manusiawi kita. Tuhan kalau boleh yang ini nih, karena bagus nih, gini, saudara boleh ungkapin semuanya. Tapi ujungnya saudara tutup dengan, tapi Tuhan jangan kehendakku. Mau-mauku yang gak tahu, kurang tahu depan, tahu masa depan. Aku lebih pengen Tuhan punya mau. Amin. Saya pernah dalam masalah financial, saya pengen lagi financial keadaan saudara lagi ditagih utang. Saudara saya pengen duitnya hari ini. Udah dikejar saudara. Bahkan threat-nya adalah jiwa kita gitu kan. Tetapi selalu doa saya tiap hari, Tuhan terima kasih hari ini aku sudah lunas. Tuhan kalau boleh hari ini, tapi kalau Tuhan pandang, saya ngomongnya pakai bahasa sehari-hari. Kalau Tuhan pandang aku cakep, ganteng, dalam kondisi berhutang seperti ini, aku lebih memilih setuju dengan Tuhan. Let your will be done. Kalaupun saya maunya tuh kalau cakepnya saya versinya, kalau saya gak ada utang. Tapi kalau Tuhan bilang hari ini putuskan buat saya lebih baik saya berhutang, itu kata Tuhan, kata surga kece, saya pilih itu. Saudara, masuki kenetralan saudara dalam iman. Di tengah-tengah gemuruh pengen kita tahu kita, tapi kita tetap berikan ruang kepada Dia pencipta langit dan bumi. Let your will be done. Makanya doa Bapa kami ada porsi itu kan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Jadi ini penting, karena apa? Kalau kita memasuki pewahyuan, masuki kehendak Tuhan nyampur, meledak dalam hidup kita dan pewahyuan kita alami. Kita di tengah-tengah Tuhan kalau boleh hari ini semuanya masalah ini pergi. Kalau boleh tiba-tiba saya ini berubah, saya itu berubah, tetangga berubah, tante berubah, oma, engkong beda berubah. Saya kalau mau itu semua Tuhan, itu Kau bisa, Tuhan sanggup lakukan. Tuhan bisa gini. Tetapi saudara masuk dalam kerendahan hati Tuhan. Tapi lebih dari segalanya, biarlah kehendak-Mu jadi. Mungkin mengatakan itunya saudara dengan, aduh tapi sayang ya. Tapi saudara, Tuhan Yesus juga gitu saudara. Sampai bergetar saudara. Kehendaknya pengennya tuh sampai air pori-porinya keluar darah. Itu adalah melambangkan kerinduannya sebegitu besar, tapi Dia tahan. Saudara, saya ingin saudara mengerti arti menahan kehendak kita demi kehendak Dia yang launching. Di tengah-tengah saudara punya pikir-pikir, Tuhan sanggup adakan 2 miliar, 3 miliar hari ini, kesembuhan hari ini, bisa. Tidak ada yang mustahil. Tetapi biarlah kehendak Dia kita kasih jalan. Kalau itu kita mau alami, amin. Setuju saudara? Amin. Hari ini saya ingin saudara jemaat GBLI berubah, berbeda. Karena saudara akan masuki momen-momen batu karang saudara. Saudara gak tergoncangkan. Dunia bisa ngeliat tapi kenapa orang bisa, kok kamu bisa percaya, kok kamu bisa senyum-senyum, padahal kan aku tahu kamu masalah kamu masih bejibun. Karena saudara sudah alami kewahyuan di dalam. Karena saudara membiarkan kehendak Tuhan itu bebas beracara, tunduk turun dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saudara bagaimana supaya sekarang ketika saudara berdoa, saudara merindukan sesuatu, maka langsung muncul keinginan-keinginan, ya kan? Nah sekarang kan kita harus menyortir mana keinginan yang Tuhan, mana yang enggak, ya kan? Karena kan begitu saudara berharap kan langsung muncul nih banyak macam-macam versi kan? Nah saudara, sekarang bagaimana kita dengan peka, kita boleh membiarkan roh Tuhan dengan leluasa memunculkan, saya katakan memunculkan kehendaknya itu di dalam pikiran kita. Mazmur 37 ayat 4. Kita lihat. Mazmur 37 ayat 4 kita udah pernah dengerin. Tapi saya ingin saudara mengerti, ini adalah posisi saudara untuk alami pewahyuan, menerima sesuatu yang dari Tuhan. Bagaimana? Ayat 4. Dan apa saudara, sama-sama kita ngomong ya. Kita katakan ini ayat ini ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi yang kedua, kita harus bersukacita. Sukacita. Saudara, sukacita
sukacita itu membuat Tuhan leluasa naruhin keinginannya ke dalam hati kita. Sehingga kalau ayat ini kita pikir, wah enak nih, ya bisa dapat apa yang kita inginkan. Sebenarnya yang terjadi adalah waktu saudara bersukacita, hati saudara empuk. Kita jadi orang yang leluasa terima apa aja, lemes. Nah pada saat itu Tuhan dengan leluasa menaruhkan mimpi keinginannya dalam hati saudara. Sehingga ujungnya terjadinya keinginan Tuhan ketemu dengan keinginan kita. Kita pikirnya itu keinginan kita, padahal sebenarnya adalah keinginan Tuhan yang dititipkan di dalam hati kita. Dan kalau itu terjadi, sebenarnya yang terjadi bukan karena kita punya mau, kita punya, wih hebat ya, aku punya mau terjadi, bukan. Tapi karena kehendak Dia sudah menyatu dengan kita, sehingga hanya ada satu jalan keluar ketika Tuhan berkehendak adalah tergenapi. Tidak ada jalan keluar lain selain jadi dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara, yang saya jemaat GBI Live ya, GBI Live juga semua bergembira. Jadi makanya ketika dalam masalah lagi merindukan doa, tantangannya, arahannya selalu bikin kita jadi bete, bikin orang jadi marah-marah, bikin jadi nggak suka cita. Karena apa? Karena musuh ingin menghalangi proses saudara mengalami kehendak ilahi turun. Keinginan Tuhan taruh dalam hati saudara. Jadi kalau hari ini teman-teman ada yang lagi masalah, ajak ketawa. Jemaat jangan kalau lagi ada masalah, lu nggak cocok lo kalau lu kayaknya happy. Harus. Jadi hari ini GBI Live jemaat jangan ada yang mengintimidasi siapapun. Kalau dia dalam masalah, ajak dia bergembira. Kalau dia postingnya gambarnya gembira, pesta atau apapun, dukung dia. Jangan saudara, kan kamu lagi masalah, cocoknya kalau gambarnya itu kompor meleduk, gitu kan, lagi masalah. Tidak masalah, ban bocor difotoin, kayak gitu ada masalah. Saudara hari ini saudara dukung untuk setiap orang bergembira. Kenapa? Bergembira adalah posisi yang empuk, kayak kita lagi nanam, bikin gembur tanah. Dengan caranya gimana? Dibikin ketawa, sukacita. Ya kan? Jadi ketawa itu membuat saudara menjadi pribadi yang mudah bekerja sama dengan surga. Tuhan mudah menaruhkan. Tapi tantangannya ketika saudara sudah berharap lagi mau, padahal kita pengennya mendapatkan pewahyuan kan, tadi kita udah ngomongin. Ini adalah posisi kuasa kita, posisi batu karang kita. Tapi di saat itulah iblis dengan keadaannya menggoda saudara supaya saudara malah bete, marah-marah. Saudara marah-marah, pewahyuan saudara pentok saudara. Ya kaburlah kehendak Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara senyum, sukacita, wih kamu ada masalah tapi kok kamu sukacita ya Ci? Sukacita kok, luar biasa Tuhan. Ya saudara, disitulah Tuhan bilang, aku akan titipkan kehendakku. Dan akhirnya kehendak kita sama sama kehendak Tuhan. Dan itu terjadi di waktunya Tuhan. Maka sebenarnya yang terjadi bukan kehendak kita tuh, tapi seperti tadi Petrus, itu adalah Bapa di dalam kita. Jadi hari ini saya ingin jemaat GBI Live masuki momen pewahyuanmu. Engkau menjadi batu karang yang teguh. Karena apa? Engkau adalah orang yang bergembira. Bergembira karena Tuhan apa? Bergembira karena Tuhan, bukan karena kata-katanya kan bukan bergembira karena keadaan. Bergembira karena punya duit. Bergembira karena semuanya beres. Bergembira karena semuanya lagi happy-happy ya. Saudara, bergembira karena Tuhan, karena perintah. Taat. Walaupun gak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga, senyum-senyum gitu. Haleluya. Saudara, itu adalah bergembira karena Tuhan. Kalau saudara mungkin keadaannya gak layak untuk disyukurin, saudara bersyukur. Itu bersyukur, bergembira karena Tuhan. Karena apa? Karena keadaan dunianya gak ada bahannya ya kan? Semuanya habis dari ATM. Saudara, hari ini jemaat GBI Live masuk ATM, kalaupun Tuhan izinkan, fotonya minus dipotong admin lagi ya. Saudara keluar ketawa. Haleluya. Tuhan baik, luar biasa. Saudara menjadi pribadi yang empuk bagi kehendak ilahi ditaruhkan. Tuhan suka banget. Tuhan taruhkan kehendaknya dan saudara happy. Dan akhirnya saudara dia taruhkan satu keadaan, Tuhan akan pulihkan keluargaku. Terus padahal saudara baru pulang terus ngelihat keadaan kayaknya belum kocar-kacir, masih seperti yang saudara harapkan. Tapi saudara nggak goyah. Saudara tetap berkata, orang bilang, gimana keluargamu Ci? Baik, luar biasa. Padahal lagi di dalam tengah-tengah lagi perang Ukraina dan Rusia. Tapi saudara bisa ngomong, puji Tuhan, semua kami baik-baik. Bisa saudara katakan kayak gitu, karena apa? Pewahyuan. Seseorang gak bisa create
Lagi chaos terus bisa senyum-senyum, nggak bisa. Ini hari ini saya cerita sama saudara nih. Saudara lihat saya, saudara. Saya sebenarnya lagi di kompor. Saya lagi dalam masalah saya. Tapi hari ini saya full banget. Sukacita. Dan kalau itu terjadi, karena sesuatu telah Tuhan taruhkan dalam hati saya. Saya pengen khawatir, tapi nggak bisa. Hanya satu, saya senyum-senyum, makin luar biasa, saya makin ketawa-tawa. Dan tadi saya nyanyi lompat-lompat saya. Tuhan baik banget. Itu bisa terjadi karena apa? Karena bukan saya, bukan saudara lagi, tapi Kristus dalam kita. Nah, saya ingin saudara masuki momen itu. Tapi untuk bisa masuk ke sana, saudara harus bergembira karena Tuhan. Jangan karena keadaan. Kalau tunggu keadaan lagi hujan, gimana? Kita nggak senyum dong. Ya kan nggak bisa dong. Kita harus bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan bilang makanya di ayat Alkitab itu bersukacita. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Paulus ngajarin kepada jemaat Filipi, sukacita. Sekali lagi aku katakan sekali lagi. Kalau ulang-ulang. Jadi jemaat DB lagi. Sekali lagi aku katakan sukacita. Kenapa Pak mesti sukacita? Nah ini supaya kehendak Dia turun. Sehingga kita nggak susah membedakan kehendak kita sama kehendak dunia. Muncul tiba-tiba dalam hati kita. Muncul, saudara nggak ngerti kenapa ya bisa muncul percaya bahwa aku bisa sembuh, aku bisa beres-beres saja, semuanya baik-baik saja. Gak bisa kalau baru melihat fakta-fakta dunia yang berbeda-beda. Karena saudara menjadi batu karang yang kokoh. Alam maut tidak dapat menguasainya. Kunci kerajaan surga diberikan kepada saudara. Apa yang sudah ikat di bumi terikat di surga. Apa yang sudah lepas di bumi terlepas di surga. Itu momen seseorang pribadi saudara dan saya, momen paling powerful, paling kece di Instagram. Foto di Instagram yang paling kece ketika seorang iman Kristen ketika dia berdiri dan percaya. Bukan karena dia percaya apa yang dia mau, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Itu foto Instagram paling kece di mata surga. Bukan yang karena yang sudah gini-gini ya, benar. Tapi ketika postur iman saudara dalam posisi seperti ini, bukan kehendak saudara, tapi kehendak Tuhan dan kehendak saudara meledak bersatu. Ketika saudara bersukacita. Amin. Nah yang ketiga, Yesaya 40 ayat 31. Saudara, ada ini saudara. Kenapa? Kenapa ada ini? Karena Tuhan akan memunculkan ya 31. Kita tahu ayat ini. Nah saudara jadi gini, waktu saudara mau mengalami pewahyuan, saudara pertama netralkan tadi yang pertama ya, netralkan. Jadi saudara biarkan kehendak Tuhan, walaupun saudara gemuruh pengennya apa, saudara let His will be done. Dan yang kedua tadi, sukacita. Jadi jemaat harus sukacita. Makin saudara pengen banyak masalah, banyak ketawa. Amin. Jadi jemaat jangan lagi ada yang ketawa. Jadi kayu kamu kalau lagi ada masalah jangan, nggak cocok kalau kamu ikut kita lagi ketawa-tawa gini. Ajak ketawa dia. Jangan, ini kita lagi ada sukacita di kelompok sel nih. Kamu di pojok aja deh, karena kan kamu lagi masalah. Biarin kamu menikmati. No. Ajak dia ke tengah, ketawa-tawa dia biar terbahak-bahak udah. Karena apa? Itu membuat jiwanya lentur dan Tuhan bisa dengan luasa kasih kehendaknya dalam hidup saudara. Jadi jangan punya kacamata beda lagi. Orang yang lagi masalah harus postingnya yang masalah, gambarnya hutan tandus, jangan. Pesta ya di mana gitu saudara. Itu jadi cocok. Pasti iblis bawanya supaya kita jadi nggak jadi sorrow, jadi berduka ya kan, jadi sedih, jadi melo, gampua warnanya hitam. No, warna-warni oranye, merah, gitu ya. Nah itu yang kedua, yang ketiga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, yang ketiga, kalau saudara mau mengerti kehendak Tuhan yang mana, dia makin ditarik waktu, dia makin muncul. Jadi kalau dunia punya ditahan waktu, memudar. Yang dari Tuhan, saudara coba pendem, nggak bisa. Dia makin tegas, makin kuat. Yunus coba lari dari kehendak Tuhan, gak bisa. Makin dia lawan, makin dia dimuntahkan dari perut paus. Jadi coba kalau hari ini ada Tuhan punya kehendak dalam hidup saudara, gampang. Saya kalau sering bilang, coba aja lawan. Saya gituin aja, lawan aja. Kalau kamu dapat sesuatu nih di pikiran saudara nih, terus kalau saudara bilang, apakah ini dari Tuhan? Lawan aja. Gitu, lawan aja. Kalau itu Tuhan, kamu gak bisa. Makin saudara coba melupakan,
saudara akan makin dikejar. Hari ini saya ingin saudara mengerti kenapa Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, makanya Tuhan kasih waktu, tahan, ditarik waktu. Saudara pikir pengen sekarang. Kenapa? Itu adalah proses ketika yang asli, yang murni, yang ilahi itu muncul dengan sendirinya. Jadi saudara, kenapa Tuhan izinkan waktu saudara bergumul? Karena Tuhan mau memunculkan itu secara natural. Dan saudara akhirnya bisa menerima dan mengerti dengan tegas, ini bukan aku. Jadi saudara kan kadang-kadang campur kan, kehendak kita sama kehendak Tuhan. Kita taunya gimana? Tuhan biarkan dengan waktu. Dan ketika waktu makin tenang, makin silent, makin turbulensi, makin hilang, di situ dia memunculkan kehendaknya. Dan saudara tinggal percaya saja. Terima. Saudara coba kubur, saudara coba enggak. Aku gak percaya Tuhan, gimana mungkin. Saudara, kalau itu dari Tuhan, saudara, roh kita akan bersaksi seperti tadi keadaan itu. Saudara akan join hand dengan Tuhan, notaris surgawi. Setuju, sepakat. Aku percaya Tuhan akan melakukannya bagi keluargaku, suamiku, anakku, kehidupanku, pekerjaanku. Amin. Saya ingin saudara mengalami. Kenapa Tuhan biar orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Malah saudara, di saat dia menanti, dipikir itu karena ditahan-tahan itu akan orang makin lemah. Kalau itu dari Tuhan, makin kuat. Jadi hari ini kalau ada satu orang yang tadi lagi berdoa untuk jodohnya, lupakan saja dia. Gampang. Coba lupakan, lari. Kamu akan makin dikejar. Dan sampai pada satu titik saudara akan berkata, dan biarlah kehendakmu jadi. Karena saudara udah gak bisa lagi, udah mencoba mengelak, mencoba menyeret, tapi ini makin muncul. Dan saudara akhirnya yakin dan saudara akan datang seperti Maria. Jadilah kepadaku seperti yang engkau ingin. Karena saudara udah gak bisa lagi, saudara udah jelas tegas. Saudara, kapan kita bisa tegas mengerti bahwa ini surga punya atau campuran dunia? Waktu akan berbicara. Yang dari Tuhan makin waktu. Saudara seperti air, bola ditaruh di dalam bak air. Coba aja tekan makin dalam. Makin apa saudara? Makin bombatnya. Jadi demikian dengan kehendak ilahi. Saya ingin saudara menikmati kehendak ilahi yang sedang bekerja dalam saudara malam hari ini, pagi hari ini. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ujilah dengan firman Tuhan pastinya kan. Ya kan? Kita nggak mungkin sesuatu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi umumnya yang kabar gak baiknya tidak spesifik dalam Alkitab kan. Mas, mana ada di dalam Alkitab untuk jodohnya dengan siapa nih? Udah menikah belum? Alfi ya. Kalau yang namanya seperti Alfi, fotonya seperti ini, maka jodohnya tuh harus kayak gini. Gak ada di Alkitab, gak ada. Jadi free. Jadi Tuhan bisa bebas. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan munculkan sesuatu yang lihat langsing atau yang gimana, itu gampang, gak bertentangan gitu kan. Karena kalau gak, kecuali kalau bicara itu total dia tukang mencuri, nah itu jelas sudah berbeda, ya kan. Tetapi kalau enggak, ya free. Berarti itu kan saudara uji dengan waktu dan saudara bergembira, makin tegas dia. Dan akhirnya saudara makin yakin ini bukan aku. Karena sudah terjadi pemisahan antara aku, daging, dan kehendak ilahi muncul semakin kuat dan menjadi batu karang. Amin. Jadi yang keempat tadi, biarkan kita mengujinya dengan firman Tuhan ya. Tentunya bergumul, kita berdoa, kita dengan perenungan kita, dengan baca firman, dan akhirnya kita makin jelas bahwa ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita makin meyakini bahwa ini memang dari Tuhan. Amin. Dan kelima, saudara bisa minta tanda, boleh. Tetapi sekali lagi, kalau boleh, ya kan. Jadi saudara waktu minta tanda, tapi dalam konteksnya tetap yang tadi Matius 26, ya kan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kalau boleh saudara minta tanda, Tuhan kasih tanda ini nih. Tapi jangan, kalau nggak tanda ini gue nggak mau. Nggak bisa, saudara harus tetap dalam kerendahan hati. Kalau boleh Tuhan kasih tanda, tapi terserah Tuhan sih. Mau kasih tandanya gimana gitu kan? Atau saudara mau spesifik kasih tandanya. Kalau air putih nanti muncul gitu, ya boleh ngomong gitu boleh. Tapi jangan dikunci. Tetap kondisinya Matius 26:39. Kalau boleh Tuhan kasih tandanya aqua gitu kan? Boleh. Tetapi lebih dari segalanya, jangan mau-maunya aku juga sih Tuhan. Aku gak maha kuasa, aku gak tahu banyak di depan kayak apa.
Jadi aku biarkan kehendak Tuhan. Yang penting Tuhan berbicara bagi aku. Titik. Aku percaya. Amin. Jadi hari ini saya ingin jemaat GBI Live alami momen pewahyuan saudara. Apa saudara? Netral. Di tengah-tengah gemuruh hari ini, pengennya hari ini. Saya juga dulu waktu lagi ada hutangnya saudara ya, pengennya hari ini. Waktu saya bilang tadi jodoh saya dulu, pengen waktu lagi mau bergumul rumah, pengennya hari ini punya rumah, nggak kontrak-kontrak lagi. Tapi tetap malam-malam saya tetap berdoa, kalau boleh Tuhan, rumahnya besok, tapi biar lebih dari segalanya, aku lebih cocok, lebih mau, lebih suka kalau Tuhan senang kalau apa yang Tuhan mau jadi buat aku. Jadi 9 tahun kemudian gak apa-apa, tapi itu terbaik ternyata. Amin. Jadi hari ini saya ingin saudara masuk dalam momen pewahyuan saudara dengan saudara membebaskan Tuhan menjadi Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Di tengah-tengah itu, waktu nyanyi kayak gitu mungkin ada pikiran-pikiran, pengennya gini, pengennya gitu, pengen boleh, nggak apa-apa. Tetapi nyanyinya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari bangkit berdiri saudara. Hari ini bukan kebetulan saudara, karena Tuhan ingin menitipkan kehendaknya dalam hidup saudara. Tuhan gak mau kita jalan seperti yang lalu sebelumnya, dengan mau-mau kita, tapi Tuhan mau kita bersatu dengan Dia. Kepunyaanku kepunyaannya. Dia ingin kehendaknya jadi kehendak kita. Oleh sebab itu hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati, serahkan hidup saudara. Boleh saudara? Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi akuin aja, gak apa-apa. Curhat saudara maunya apa. Saudara boleh sama Tuhan bebas, mau minta apa aja boleh. Tetapi ujungnya harus diberikan, serahkan kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga saudara akan jadi pribadi yang luas banget. Nyaman banget Tuhan membentuk saudara. Gak goyang-goyang. Kalau apa nih, tanah liat ya. Saudara kalau tanah liatnya lagi belokin ke sini, enggak mau, aku pikir bagusnya kayak gini. Saudara nggak bisa. Jadi kita harus luas. Kalau di dunia manajemen ada yang ngomong agile, ya kan? Luas. Nah, luas itu terjadi ketika saudara bersuka cita. Jadi hari ini kalau saudara lagi merindukan pewahyuan, bagaimana terobosan kehidupanku? Gampang, bersukacitalah karena Tuhan. Jadi saudara senyum-senyum. Jadi kalau sekarang ada yang lihat senyum-senyum walaupun lagi masalah, biarin ya. Jangan ada yang mendakwa satu orang pun, ya. Lagi pun lo nggak cocok lo, masa profil lo kayak gitu, lo kan gue tahu lagi masalah lo berjibun lagi. Jadi janganlah kamu senyum-senyum. Aku nggak apa-apa, biarin kamu kalau mojok. Nggak, harus ajak dia ke tengah, ketawa-tawa bareng kita. Makan kacang Garuda, makan kacang apapun, minum-minum, ketawa-ketawa. Karena itu membuat Tuhan jadi gampang banget menaruhkan kehendaknya. Dan saudara akan masuk dalam momen pewahyuan, diuji oleh waktu. Saudara makin yakin apa yang jadi maunya Tuhan. Dan saudara masuk di dalam iman yang hidup, batu karang yang teguh. Tuhan mau di atas batu karang ini, kata Tuhan, di atas keadaan yang seperti itu tadi yang kita omongin ini, Tuhan akan mendirikan gerejanya. Saudara, gereja-gereja Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan, alami pewahyuan. You will receive His will. His will is your will. His will is your will. Kaulah Tuhan, ya. Engkaulah Raja. Pingin aku, pingin-pinginmu. Biar kehendak Tuhan yang jadi saja. Hidupku
ngejelek-jelekin saya. Saya pengennya keluargaku tiba-tiba berubah seperti ini, seperti itu. Tapi hari ini saya ingin saudara masuki momen batu karangmu dengan berkata dengan berani, biarlah kehendak Tuhan jadi. Itu lebih penting daripada kehendak mauku jadi. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menaruhkan keinginannya, rencananya dalam hidup saudara. Tapi Dia merindukan keluasan kita, kerjasama dengan Dia. Biarkan Dia bekerja dan menaruhkan kehendaknya. Kalau boleh cawan ini lalu, kata Tuhan Yesus. Kalau boleh masalah ini, keadaan ini, itu berlalu. Tapi pagi hari ini dengan kerendahan hati kami berkata, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Biar kami menerima yang daripada-Mu. Biar roh kami bersaksi dengan roh-Mu bahwa apa yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan itu adalah momen batu karang kami. Alam maut tidak dapat menguasainya. Kunci kerajaan surga diberikan kepada kami. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku memperkatakan kepada setiap jemaat-Mu, mereka masuki momen batu karang mereka. Mereka tidak lagi diombak-ambingkan oleh keadaan, tapi kehendak-Mu bersatu dengan kehendak mereka. Dan mereka tidak pernah sama lagi. Hidup yang mereka hidupi bukan mereka lagi, tapi Kristus di dalam mereka. Terima kasih Tuhan untuk momen batu karang, momen pewahyuan, sehingga jemaat-Mu bersinar. Dan hanya satu jalan keluar ketika pewahyuan itu turun dalam kehidupan pribadi kami, tergenapi. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seal it by the blood of Jesus. Kuduskan. Inilah jemaat-Mu GBI Life Tuhan. Mereka akan masuki step yang baru, berjalan dalam kehendak ilahi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan sukacita karena Tuhan. Segala selubung, segala sorrow, segala duka, segala kesedihan, segala kekecewaan, dalam nama Yesus aku rebuke in the name of Jesus. Jemaat-Mu penuh dengan sukacita, sukacita surgawi, sukacita. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Angkat segala selubung kesedihan. Hari ini adalah hari pesta kami, karena kami akan melihat, kami akan mengalami kehendak Tuhan jadi. Dan your will be my will. Dan Tuhan, Engkau akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kami, karena itu adalah kerinduan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Taruhkan Dia sebagai Tuhan yang berdaulat, bukan kita. Dia aja berdaulat. Dia berdaulat. Dia punya kehendak penuh. Dia bebas melakukannya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan taruhkan kehendaknya. Haleluya. Bebaskan dirimu. Biar maunya dia lebih baik, lebih penting daripada kita punya mau. Gak kecean maunya dia, kecean maunya dia, cakepan dia punya mau daripada mau kita. Oh, kita banyak mau, tapi dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan kami serahkan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Bebas atas GBI Life, atas setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, bisnis, kesehatan. Bebas, perjodohan, bebas. Engkau bebas menaruhkannya, karena kami lebih penting Engkau punya suka daripada kami punya suka. Dalam nama Yesus, materaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau jemaat-Mu sebentar akan memberi
jalan pulang. Tuhan berkati setiap kami memberi karena kami udah tahu Tuhan suka apa yang kau suka. Kami akan lakukan apa yang kau suka. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, tingkap-tingkap langit terbuka. Let your will be done in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Pakai berdiri aja. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Allah surgawi, kasih sayang kesempurnaan dalam pengorbanan Kristus Yesus, serta persekutuan, perjumpaan